Juli sampai November 2020, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 bagi para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, atau jabatan fungsional ahli media yang telah lulus persyaratan. Wabah COVID-19 tidak menghalangi pelaksanaan PKN tingkat 2. Dengan mematuhi protokol kesehatan, pembelajaran klasikal berlangsung di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud. Sistem pembelajaran jarak jauh dengan moda video pun menghasilkan inovasi terobosan yang efektif. Widya Iswara menyampaikan materi perkuliahan dan bimbingan secara daring. Berkegiatan dari rumah atau kantor masing-masing, peserta melanjutkan pembelajaran, diskusi, tugas kelompok, pemaparan makalah, hingga evaluasi. Kita tidak menyangka bahwa kegiatan yang tadinya kita percaya bisa dilakukan hanya melalui tatap muka, tapi juga sekarang bisa dilakukan secara efektif melalui bantuan internet. Selaku fasilitator, Satuan Tugas Pusdiklat menyambungkan peserta dan narasumber yang kompeten di bidangnya. PKN tingkat 2 tahun 2020 bahkan menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019, Susi Pujiastuti, yang berbagi keahlian dan pengalaman kepemimpinan. Organisasi ini baru akan efektif dan efisien kalau perubahan dilakukan konsisten, terus-menerus. Apalagi seperti sekarang dengan adanya pandemik, itu dunia seperti dibalikkan to the stage where no one had been in. Menyiasati pembatasan sosial masa pandemik, PKN tingkat 2 tahun 2020 melakukan visitasi virtual di dalam negeri dengan mengamati praktik manajerial pada PT Kereta Api Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation, dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur serta kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Walau tidak mendatangi langsung lokus visitasi, peserta PKN tingkat 2 melakukan studi praktik kepemimpinan di beberapa negara dan secara kelompok berdiskusi dengan mitra di luar negeri, yakni China dan Malaysia, yang memberi pengalaman berkesan. Nah, kali ini kita hanya melakukannya secara daring. Jadi contoh saya ini ke Malaysia, ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Harusnya saya bisa tanya langsung sama profesor di sana, terus melihat situasinya yang sedikit banyak pasti akan menimbulkan motivasi buat saya. Sebagai ukuran pemahaman teori dan praktik kepemimpinan strategis, pada masa akhir pelatihan, peserta melakukan seminar paparan policy brief dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Deputi Bidang Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara. Peserta pun menyampaikan evaluasi dan harapan tentang PKN tingkat 2. Blended learning, kombinasi antara daring dan luring itu bisa terus dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya kapasitas Pusdiklat itu 200 dan diklatnya itu katakanlah 2 bulan, maka dengan kombinasi dia bisa jadi 400. Karena sebulan di dalam kampus, sebulan secara online. Walau berlangsung relatif singkat, PKN tingkat 2 tahun 2020 menguatkan kemampuan manajerial peserta. Leadership adalah seni. Seni yang memadukan antara kekuatan diri dan juga kemampuan membaca literasi terhadap perubahan alam, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang Ki Hajar Dewantoro adalah kemampuan memadukan 4 hal, yaitu olah pikir, intelektualitas, olah hati, religiositas, olahraga artinya kesehatan, dan olah rasa adalah kesenian. Semoga seusai menjalani pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, seluruh peserta menjadi pelopor-pelopor aksi perubahan Indonesia dalam arus besar dunia.